Di Desa Pulutan, Kabupaten Tomohon, merupakan sentra kerajinan gerabah yang masih bertahan hingga sekarang di wilayah Sulawesi Utara. Hampir sebagian besar masyarakat di sini, selain berprofesi sebagai petani, juga menjadi pengrajin olahan tanah liat atau gerabah. Tak heran bila di lokasi ini terdapat puluhan hingga ratusan rumah produksi kerajinan yang terbuat dari tanah liat, baik dalam skala besar maupun kecil, yang beroperasi hampir setiap hari. Salah satunya di rumah produksi milik Ibu Marce ini. Di tempat produksi ini, beragam hasil kerajinan dari tanah liat dihasilkan hampir setiap harinya. Dalam sehari, rata-rata para pengrajin gerabah bisa menghasilkan sekitar 50 buah kerajinan ukuran kecil atau sekitar 10 buah gerabah untuk ukuran sedang. Dalam proses membuat kerajinan tanah liat ini, terdapat beberapa tahapan yang cukup panjang. Tanah liat yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipadatkan dan dibentuk dengan alat tradisional. Khusus untuk peralatan memasak seperti belanga atau kana, yaitu wajan, dibentuk dengan alat yang terbuat dari kayu yang bernama tokoto serta uwu dan dipadatkan dengan sesepe. Setelah itu, tanah liat yang sudah dicetak menjadi kerajinan dijemur hingga kering sekitar 1 hingga 2 hari, barulah kemudian dibakar atau dipanggang. Proses penjemuran ini fungsinya agar tekstur tanah liat menjadi semakin padat dan mengeras. Selain itu, juga berfungsi sebagai uji kelayakan, karena adonan tanah liat yang belum padat biasanya akan retak atau pecah pada saat penjemuran. Namun bila adonan padat dan kuat, maka adonan tanah liat menuju proses pembakaran. Tahapan dalam proses pembuatan kerajinan tanah liat ini layaknya dalam tahapan pembuatan kue, di mana gerabah dimatangkan dengan dibakar atau dipanggang di dalam purno atau tungku pembakaran. Namun kali ini, proses pembakaran dilakukan dengan sekam dan juga bilah bambu. Proses pembakaran ini sengaja dilakukan untuk pematangan gerabah dalam produksi skala kecil, sekitar ratusan buah. Proses pembakaran dilakukan sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung dari cuaca. Gerabah yang sudah matang dan keras kemudian langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu divernis atau diberi lapisan pelapis. Para pengrajin gerabah di Desa Pulutan biasanya menggunakan pelapis yang terbuat dari getah damar. Proses pelapisan getah damar dilakukan ketika gerabah dalam keadaan hangat. Selain agar damar mudah meleleh dan melekat dengan baik, getah damar akan mudah terbakar bila gerabah dalam kondisi masih sangat panas. Meski kini teknologi sudah menyentuh hampir segala lini, namun peralatan memasak tradisional yang terbuat dari gerabah ini masih sangat digemari. Bagi masyarakat di wilayah Minahasa, belanga tanah merupakan peralatan dapur yang wajib dimiliki oleh ibu-ibu di sini. Selain kokoh dan kuat, belanga tanah ini merupakan alat dapur andalan untuk membuat olahan masakan, salah satunya adalah sagu gulung. Kali ini, aku akan membantu Ibu Uli membuat olahan tradisional Minahasa ini. Beragam komposisi bumbu khas Minahasa pun dihaluskan dan diracik oleh Ibu Uli sebagai kunci dari cita rasa olahan makanan ini. Sementara Ibu Uli menyiapkan bumbu, aku membantu membuat adonan sagu. Tapi sebelumnya, aku harus membersihkan belanga tanah terlebih dahulu. Belanga tanah yang masih baru harus dibersihkan dari sisa getah damar yang masih melekat pada permukaan bagian dalam belanga. Selain sisa getah damar bisa termakan dan beracun, sisa getah damar yang masih melekat tentunya juga akan mempengaruhi cita rasa dari masakan yang dibuat. Karenanya, belanga tanah harus dibersihkan dengan cara direndam dengan air mendidih di atas bara api, supaya sisa getah damar yang masih melekat terkelupas dan larut di dalam air panas. Proses pembuatan adonan sagu gulung yang akan aku buat ini sebenarnya cukup mudah dan tidaklah berbeda dengan sagu gulung yang biasa dibuat. Tepung sagu yang telah dibersihkan kemudian dicampur dengan kelapa parut dan sedikit garam supaya gurih.
Sagu gulung yang akan aku buat bersama Ibu Uli bukanlah sagu gulung yang bercita rasa manis dengan campuran gula merah, melainkan olahan sagu gulung modifikasi dengan isian daging ikan di dalamnya, layaknya kue dadar gulung. Sementara aku menyiapkan adonan sagu, Ibu Uli pun melanjutkan pembuatan adonan isian. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian ditumis hingga harum dan ditambahkan dengan irisan daging ikan cakalang. Bagi masyarakat Minahasa hingga Manado, ikan memang selalu menjadi menu favorit. Kali ini, Ibu Uli memasak irisan ikan cakalang dengan bumbu woku sebagai isian olahan sagu gulung yang akan kami buat agar lebih nikmat. Untuk digunakan sebagai peralatan masak, belanga tanah yang sudah direndam dengan air mendidih di atas bara api, kemudian dicuci dan dibersihkan dari sisa getah yang sudah terangkat dan meleleh, agar tidak tercampur dengan adonan masakan yang akan dibuat. Adonan sagu yang sudah dicampur dengan kelapa dan garam, kemudian dipadatkan dan dibentuk di dalam belanga untuk selanjutnya dimatangkan atau didadar di atas bara api. Proses pemanggangan adonan sagu ini cukuplah singkat karena tepung sagu akan meleleh dan lengket ketika dipanaskan. Selanjutnya, sebagai tahap akhir, setelah adonan matang, layaknya dalam proses pembuatan olahan dadar gulung, adonan sagu dadar diberikan adonan isian ikan woku dan kemudian digulung hingga padat.